Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kudusi Sarah Ayuni dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial memakai Zahir Accounting 6 dengan kasus PT Sumber Rezeki. Baiklah, langkah pertama sebelum kita menginput transaksi, kita akan membuat data baru terlebih dahulu. Baiklah, kita akan membuat data baru terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita dapat mengisi informasi perusahaannya, yaitu PT Sumber Rezeki. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi alamat perusahaannya, yaitu Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Lalu kita dapat mengisi yaitu negara Indonesia, kotanya kita dapat isi Medan, kode posnya yaitu 20122. Setelah kita mengisi informasi perusahaan, kita dapat tekan lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengisi periode akuntansi sesuai data di buku. Maka periode akuntansi itu tahunan, maka kita buat di sini adalah Januari tahun 2017 dan tutup buku rekennya itu Desember. Lalu kita dapat tekan lanjutkan. Nah, jadi kita dapat sini di akhirnya kita dapat melihatnya mengenai data-data dari PT Sumber Rezeki. Lalu kita tekan proses. Selanjutnya kita akan mengisi jenis usahanya, itu jenis usaha perdagangan umum. Lalu kita tekan lanjutkan, lalu tekan ya, lalu kita tekan oke. Nah, jadi kita dapat mengisi mata uang fungsionalnya, yaitu sesuai yang di data kita memakai kode mata uang rupiah. Lalu kalau kita memakai dolar, maka itu lalu tekan lanjutkan, lalu tekan selesai. Nah, selesai kita membuat data baru, selanjutnya itu kita akan menambahkan daftar akun di daftar rekening. Nah, dapat kita lihat. Lalu kita dapat menekan add data. Baru kita pilih nih klasifikasinya itu piutang usaha. Dapat kita ubah yaitu piutang dagang. Lalu kita tekan rekam. Nah, selanjutnya kita akan menambah akun baru. Selanjutnya kita akan mendaftar akun. Di sini ada banyak-banyak mengenai daftar akun. Di sini ada harta lain, ada chat utang usaha. Nah, di sini ada utang usaha. Kita edit data, yaitu tekan oke. Selanjutnya kita isi yaitu karena kita utang dagang. Lalu tekan rekam. Selanjutnya sini ada. Selanjutnya di sini ada utang gaji upah. Kita edit data. Kita hapus saja upahnya, yaitu utang gaji saja. Lalu tekan rekam. Utang dengan hutang itu sama saja ya. Dapat dilihat sini ada uang muka penjualan, ada utang bank. Kalau sudah akunnya sesuai, kemudian kita input nominal yang tertera dalam aktiva lancar atau hutang lancar dan juga modal. Caranya yaitu ke menu setting. Di sebelah filenya ada menu setting, lalu kita tekan saldo awal. Kemudian pilih saldo awal akun. Selanjutnya di sini dapat dilihat yaitu isi saldo awal akun per tanggal 30 Desember 2016. Karena kita akan menginput saldo awalnya menggunakan rupiah, lalu kita dapat simakan IDR. Nah, maka akan muncul saldo awal rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nominal pada saldo awal akun sesuai data yang di buku. Pada PT Sumber Rezeki, maka kita dapat mengisi yaitu yang pertama itu ada 3.500.000. Sebelumnya kita belum menginput daftar akun semuanya ya. Jadi kita akan menginput dulu daftar akun semuanya, yaitu persediaan. Nah, kita edit data yaitu persediaan.
satunya barang dagang, lalu tekan rekam. Selanjutnya situ ada piutang usaha, oke, sudah sesuai. Maka kita akan mengisi kembali saldo awal akun. Baiklah, jika sudah diinput semua, maka jadi di sini ada bacaannya nilai sebesar rupiah 0. Nah, jadi jika 0, maka total yang kita input itu sudah balance. Sudah balance antara pasifa dengan aktiva. Jika di sini tidak 0, maka berarti dia belum balance antara pasifa dengan aktivanya. Jadi kita harus cek lagi terlebih dahulu dengan teliti. Lalu jika sudah balance, kita tekan rekam. Nah, sini dia dapat kita lihat. Lalu kita tekan tutup. Selanjutnya kita akan menginput saldo piutang usaha. Nah kan, sebelum kita menginput saldo piutang dan saldo hutang, maka di situ ada nama pelanggan dan nama suppliernya. Sebelum itu kita akan menginput terlebih dahulu nama pelanggan dan nama supplier tersebut. Caranya yaitu di sini kita masih di modul data, lalu di sini terdapat data nama alamat. Lalu kita tekan, di sini masih kosong karena belum kita input. Caranya yaitu di sini di bawah ada add data untuk menambahkan nama pelanggan dan nama supplier yang akan kita input terlebih dahulu. Lanjut kita tekan tambah data. Nah, di sini ada ID. Jika di data kita tidak, jadi pada ID ini kita bisa mengikuti dari Jahir sendiri. Lalu di sini ada perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan yang pertama itu ada PT Megantara. Lalu PT Megantara ini merupakan pelanggan, yaitu tipenya customer, sudah dengar. Lalu selanjutnya kita akan, setelah mengisi datanya, yaitu kita tekan rekam, tekan ya, lalu di sini sudah muncul. Nah, selesai menginput nama pelanggan, selanjutnya kita akan mengisi nama supplier terlebih dahulu dengan cara add data. Nah, karena kita mengisi supplier, maka bisa kita ubah. Karena dia supplier, kita pilih klasifikasinya itu vendor. Jadi pada mengisi ini kita bisa juga mengisi alamat dan catatannya di sini ya. Di sini ada alamat, kota, negara, secara lengkap ya kan. Selanjutnya kita akan mengisi vendor atau supplier yang pertama, yaitu PT Sinar Elektro. Nah, jadi kita tekan rekam, tekan ya. Lalu kita akan menambah lagi. Nah, jadi dapat dilihat sini ada customer dan vendornya. Setelah kita menginputnya, di sini dapat kita lihat. Nah, jadi jika ada kesalahan dalam menulis atau pendataan, kita bisa mengedit data dengan menekan di bawah sini ada edit data. Lalu setelah itu kita dapat tekan tutup. Nah, selanjutnya kita akan menginput nominal saldo piutang
tersebut. Caranya yaitu di menu setting, lalu pilih saldo awal, pilih yang saldo awal piutang usaha. Misalnya nah sini kan masih kosong, selanjutnya kita akan mengisi baru, yaitu nama pelanggan pertama yaitu ada PT Megantara. Lalu tanggal invoice-nya sesuai yang didata yaitu 1 Desember 2016. Tekan OK. Nomor invoice-nya sesuai yang ada di data yang di buku yaitu invoice 01. Lalu kita mengisi nilai piutangnya yaitu sebesar Rp1.250.000. Kemudian di bawah itu ada sebelah kiri ada term pembayaran. Jadi misalnya kita punya syarat pembayaran 2/10 N/30, maka di sini kita dapat input yaitu hari diskonnya yaitu maksimal 10 hari, yaitu jatuh temponya itu kan maksimal 30 hari. Nah, jadi diskon awal itu ada 2%. Nah, itu jika data tersebut memiliki term pembayarannya. Jika tidak, kita juga bisa mengosongkannya. Nah, lalu tekan rekam. Nah, maka sini akan muncul sesuai data yang telah kita isi. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data selanjutnya yaitu pada nama pelanggan PT Unggul Utama. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ada totalnya 4.550. Jika sudah sesuai nominalnya, maka kita tekan tutup. Selanjutnya yaitu kita akan menginput saldo hutang usaha. Di sini di setting saldo awal hutang usaha. Nah, dapat kita input data yang pertama itu singkatan baru. Nah, yang pertama itu ada PT Sinar Elektro pada tanggal 5 Desember 2016. Oke, nomor invoice-nya yaitu dengan nilai hutang 10 juta rupiah. Lalu kita tekan rekam. Selanjutnya kita akan menginput nama pemasok yang kedua yaitu ada rekam. Nah, dapat kita lihat apakah totalnya sudah pas. Jika sudah, maka kita akan bisa tekan tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo persediaan. Caranya adalah karena ini merupakan saldo persediaan dengan menggunakan satuan ataupun ukuran. Kita input dulu buat satu pengukuran terlebih dahulu. Maka klik satuan pengukuran pada model data, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian, jadi yang aktif ini adalah dozen dan PCI. Jadi kita belum ada satuan unit. Jadi di dalam soal itu kita terdapat satuan unit, yaitu kita sini bisa menambahnya, yaitu kode satuannya itu unit. Lalu jangan lupa ini checklist. Lalu nama satunya itu samain, yaitu unit. Nah, dapat diisi keterangannya, yaitu satu unit itu merupakan satu pieces. Lalu kemudian dapat kita rekam. Nah, lalu kita tutup, lalu kita membuat data produk terlebih dahulu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini masih kosong, kita dapat menambah datanya dengan di bawah sebelah kiri ada add data. Lalu kita mengisi sesuai data yang di buku, yaitu kodenya ada B01, deskripsinya yaitu ada kipas angin. Nah, selanjutnya di sini ada satuan dasarnya itu ada unit. Lalu kelompok barangnya di sini. Nah, ini sudah disediakan kelompok barangnya. Lalu produk satu ini dapat kita lihat detailnya terlebih dahulu. Maka muncul tampilan seperti ini. Kita lihat apakah sudah sesuai apa belum. Nah, jadi apakah sudah sesuai kode akunnya. Maka sini ada kelompok barangnya kita dapat ubah, yaitu barang elektronik. Yang lain tidak usah kita ganti, kita cuma mengganti namanya saja. Lalu kita tekan rekam. Lalu kita tekan ya, lalu tekan OK. Nah, jadi kan
masih kelompok barangnya masih produk satu, maka kita dapat mengubahnya itu barang elektronik. Lalu kita tekan rekam. Nah, selanjutnya kita akan menginput yang kedua, yaitu ada menggunakan kode barang B02. Lalu dapat kita rekam. Setelah kita menginput nama-nama produknya, maka selanjutnya kita akan mengisi nominal pada saldo persediaan. Lalu di sini kita dapat ditemukan di setting, lalu saldo awal, maka kita dapat milih saldo awal persediaan. Nah, di sini maka akan tampilan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan yang pertama, yaitu kita tekan baru. Nah, jadi gudangnya yaitu yang pertama kode barangnya B01 kipas angin, stok awalnya itu ada 5, harga pokok satuannya yaitu ada Rp75.000. Nah, lalu kita tekan rekam, lalu kita input semua seluruh saldo persediaan yang ada di buku. Nah, jadi setelah mengisi saldo awal persediaan, dapat kita lihat totalnya itu 13.815. Jika sudah sesuai datanya, maka yang kita input juga sudah benar. Lalu kita tekan tutup. Oke. Lalu tekan oke. Setelah kita menginput data-data sebelumnya, selanjutnya kita akan dapat menginput seluruh transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017 pada PT Sumber Rezeki. Jadi yang pertama itu ada transaksi yang pertama, biaya operasional atau promosi dan iklan. Nah, jadi kita ini terlebih dahulu kita tutup dahulu. Maka yaitu caranya menginput transaksi yang pertama. Nah, jadi transaksi yang pertama itu dapat kita input di bukti kas keluar, maka kas keluar dia ada di kas bank, maka di sini ada kas keluar. Kita tambah dulu kas keluarnya. Nah, dapat dilihat di sini tampilannya seperti ini. Maka kita tinggal menginput saja sesuai data-data yang ada pada transaksi tersebut. Lalu penerimanya yaitu ada akun kasnya. Sini dapat kita lihat keterangannya itu pembayaran pemasang iklan di radio melalui kas, maka akun kasnya dapat kita ubah kas. Lalu penerima yang dapat kita klik tanda panah atau tanda yang di ujung tersebut. Nah, jadi penerimaannya itu dibayar kepada CV Trimegah. Kita pilih karena tidak ada datanya di sini, maka kita dapat menambah data baru. Klik baru. Nah, jadi pada CV Trimegah ini tidak ada kaitannya dengan penjualan dengan pembelian. Maka tipenya itu kita pilih terlebih dahulu sini orders. Nah, jadi sudah otomatis ID-nya itu order 1, nama perusahaannya dapat kita isi yaitu CV Trimegah. Lalu jenisnya karena perusahaan yaitu company. Lalu jika sudah tidak ada keterangan yang ingin tambah, kita dapat tekan rekam. Tekan ya. Lalu sini akan muncul CV Trimegah. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi tanggalnya itu dapat kita lihat yaitu tanggal 3 Januari 2017. Nah, 3 Januari kita dapat milih pada awal bulan periode akuntansi 3 Januari 2017, lalu kita tekan OK. Jadi nomor cek ini sudah secara otomatis ya. Lalu kita dapat isi memo keterangannya yaitu, lalu kita isi dulu alokasi dananya yaitu, nah dapat kita lihat di sini ini itu merupakan biaya apa. Nah, jadi pada transaksi
kali ini yaitu ada pembayaran pemasangan iklan. Jadi dapat kita lihat daftar akunnya yaitu pembayaran promosi. Dapat kita lihat di sini tidak ada akun pemasangan iklan, maka kita dapat menambahnya. Nah, selanjutnya nama akunnya. Nah, di sini ada pemasaran dan penjualan. Lalu tekan ya, namanya itu ada promosi dan iklan. Kalau sudah kita dapat menekan rekam, lalu tekan OK. Nah, lalu jika ada beban iklan dan promosi, lalu tekan OK. Nah, maka dapat kita lihat nilainya sebesar Rp250.000. Maka akan muncul secara otomatis ini sebesar Rp250.000. Lalu kita telah melakukan transaksi yang pertama, kita dapat tekan rekam. Maka sudah terekam, kita tekan. Jadi kita dapat di sini kas keluar. Nah, dapat dilihat data yang telah kita input pada kas keluar. Lalu kita tekan tutup. Nah, sudah selesai pada transaksi pertama. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang kedua, yaitu pembayaran piutang sebagian. Nah, pada transaksi kedua ini, pembayaran piutang sebagian karena terjadi penjualan secara kredit. Lalu kita dapat menginputnya yaitu di modul penjualan. Kemudian di sini terdapat pembayaran piutang usaha, lalu tekan tambah data. Akun kasnya itu bank, yaitu merupakan telah diterima dari PT Megantara. Cek nomor ceknya sudah secara otomatis. Nah, jadi transaksi ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 2017. Lalu kita tekan OK. Lalu nomor invoice-nya yaitu telah muncul, sini ada sebesar 1.250.000. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi karena di transaksi ini total jumlah dibayarnya hanya sebesar Rp750.000, maka kita dapat mengisi di sini yaitu Rp750.000. Nah, lalu secara otomatis ini akan terinput secara otomatis. Nah, karena di sini merupakan keterangannya pembayar faktur invoice 001 dibayar sebagian sebesar Rp750.000, maka jumlah dibayarnya kita input Rp750.000. Jika sudah kita dapat klik rekam, lalu kita akan menginput transaksi selanjutnya yaitu ada transaksi sales order. Nah, caranya yaitu ada di order penjualan, yaitu tambah data. Nah, jadi nama pelanggan pada transaksi ini yaitu PT Bayu Segara akan tidak ada, maka kita dapat menambahnya, yaitu kita dapat mengisi nama perusahaannya itu PT Bayu Segara. Alamatnya ini singkat saja yaitu Jalan Surabaya nomor 77. Lalu jika sudah kita tekan rekam, ya. Lalu kita dapat memilih sini patung PT Bayu Segara. Nah, jadi pada transaksi ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017. 5 Januari 17, oke. Jadi nomor barang yang pertama itu ada B03. Di order 1. Satuannya sudah otomatis unit, harganya sebesar 75.250. Selanjutnya kita akan input data yang kedua yaitu maka kita akan pilih uang bayar di muka itu ada sebesar Rp100.000. Ya, pengirimannya itu kita sesuaikan, lalu tanggal pengiriman yaitu kita sesuaikan. tanggal
tanggal 6 Januari 2017. Semennya itu adalah Rina, maka kita akan membuat nama data karyawan. Karena tidak ada, maka kita akan menambah baru, yaitu tekan baru, lalu kita akan mengisi namanya yaitu Rina. Lalu setelah diisi tekan rekam, tekan ya, lalu kita akan pilih Rina, lalu kita akan tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi term pembayaran. Jadi term pembayaran itu sesuai yang ada di modul tuh hari diskonnya 10, hari jatuh temponya itu ada 30 hari, maka diisi 30. Diskon awalnya sebesar 2% dan tidak ada denda keterlambatannya, lalu kita tekan OK. Nah, sebelumnya jangan lupa isi pajaknya itu value added tax, lalu tekan OK. Yang kedua tuh jangan lupa juga mengisi value added tax. Nah, lalu kita dapat setelah menginputnya, nengok totalnya apakah sudah balance. Jika sudah benar, maka kita akan bisa tekan rekam. Ada transaksi kelima, yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Pada data ini kita akan bisa menginputnya yaitu di pembelian, lalu ada invoice pembelian, lalu kita bisa tambah data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi pada transaksi ini itu ada nama pemasoknya yaitu PT Lancar Jaya. Karena tidak ada datanya, maka kita tambah baru, lalu kita isi perusahaannya yaitu PT Lancar Jaya. Lalu kita klik rekam, lalu tekan ya, lalu kita pilihlah PT Lancar Jaya, lalu kita tekan OK. Lalu kita isi tanggal sesuai transaksi pembelian kredit dengan biaya pengiriman, yaitu pada tanggal 9 Januari 2017. Lalu kita mengisi nomor barang, yaitu nomor barangnya ada B01 yang pertama. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi muncul deskripsi barangnya itu kipas angin. Lalu kita akan mengisi selanjutnya terima 10 dengan harga satuannya yaitu Rp73.000, maka totalnya dapat kita lihat sebesar Rp730.000. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kode barang yang kedua seperti cara yang pertama. Lalu kita ubah tanggal pengirimannya yaitu tanggal 7 Januari 2017. Lalu kita akan ngisi term pembayarannya yaitu hari diskonnya sebesar 10. Hari jatuh temponya itu 30. Diskon awalnya itu sebesar 2%. Lalu kita klik OK. Lalu dapat kita tambahkan biaya lainnya yaitu biaya pengantaran. Oke, biaya pengantarnya itu sebesar Rp100.000. Setelah kita tekan rekam. Selanjutnya itu ada transaksi ke-6 yaitu biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Nah, jadi kita dapat di sini lihat kas dan bank, lalu kita tekan kas keluar, lalu kita tambah data. Nah, selanjutnya dapat kita isi akun kasnya yaitu kas, maka kita isi penerimanya yaitu sesuai yang ada di transaksi yaitu ketua lingkungan. Karena ketua lingkungan tidak ada, maka kita akan menambah data baru yaitu ketua lingkungan. Nah, kita isi sini perusahaannya itu ketua lingkungan. Tipenya kita ganti orders karena dia merupakan perorangan, lalu kita rekam. Lalu kita pilih ketua lingkungan.
lalu tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tanggal transaksinya, yaitu tanggal 11 Januari 2017 sesuai yang ada transaksi pada buku. Lalu sini kita akan memilih kode akun. Lalu kita akan memilih kode akun, kebersihan dan keamanan. Kita akan mencarinya. Karena tidak ada, maka kita akan memilih tambah akun baru, yaitu dengan klasifikasinya biaya operasional lain, namanya yaitu kebersihan dan keamanan. Lalu sudah selesai, kita tekan rekam dan klik OK. Nah, jadi kita isi sebesar Rp51.000. Nah, sudah kita isi, maka otomatis sebesarnya itu secara otomatis akan muncul. Lalu kita setelah mengisinya tekan rekam. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh adalah pembayaran hutang. Pembayaran hutang di sini, kita pilih klik pembelian, lalu kita klik pembayaran hutang usaha, tambah data. Nah, di sini akunnya kita pilih bank karena pembayarannya melalui bank. Lalu penerimanya adalah Sivirium Jaya. Kita klik OK. Tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 12 Januari 2017. Lalu kita klik nomor invoice. Nah, di sini terdapat INV 02, kita pilih dan klik OK. Lalu kita ganti jumlah yang dibayar itu sebesar 1.250.000. Lalu kita klik sebesar dan klik rekam. Kita klik batal. Selanjutnya transaksi yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah penjualan tunai. Karena penjualan tunai, maka kita klik penjualan dan pada invoice penjualan. Kita tambah data. Nah, di sini nama pelanggannya adalah Ude Rahayu. Karena di sini tidak ada Ude Rahayu, maka kita buat baru. Kita klik rekam. Nah, di sini kita klik Ude Rahayu. Oke. Nah, sudah tercantum nama pelanggannya adalah Ude Rahayu. Kita sesuaikan tanggalnya. Tanggal 16 Januari 2017. Lalu, karena pembayarannya dilakukan secara tunai, maka kita klik tunai. Lalu, nomor barangnya, karena nomor barangnya B1, B3, dan B6, serta B5, maka kita klik B3 dulu, B1 dulu, yaitu kipas angin. Dikirim 2 unit dengan harga 135.000. Kita tap. Lalu pajaknya kita ubah jadi value added tax. Kita tap lagi, lanjut ke B03, yaitu radio FM. Kita klik, pilih OK, dikirim 4, dan harganya 75.250. Kita tap, dan pajaknya kita klik dan pilih value added tax. Lanjut, seperti tadi, dengan nomor barang B06, mesin cuci, kita klik OK, dikirim 1 unit dengan harga
618.250. Pajaknya kita ubah menjadi value added tax. Dan yang terakhir nomor barangnya adalah B05. TV 14 inch, kita klik OK, dan dikirim sebanyak 3 unit dengan harga 495.000. Pajaknya seperti tadi, kita pilih value added tax. Lalu, setelah selesai nomor barang yang akan dijual kita masukkan ke transaksi, kita sesuaikan tanggal pengiriman, yaitu tanggal 16 Januari 2017. Lalu salesman-nya adalah Budi. Karena di sini belum ada nama salesman-nya Budi, maka kita buat baru. Kita klik rekam. Kita pilih Budi, kita klik OK. Nah, jadi total pajaknya adalah 267.425.000 dan total setelah pajaknya adalah 2.941.675. Nah, setelah selesai kita rekam dan kita pilih batal. Transaksi yang ke-9 adalah pembayaran hutang dengan giro mundur. Untuk transaksi ini kita pilih pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Kita tambah data. Nah, di sini akun kasnya adalah akun kas bank dengan menggunakan transaksi giro. Jadi kita klik gironya. Penerimanya adalah PT Sinar Elektro. Kita pilih PT Sinar Elektro, kita klik OK. Lalu kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 17 Januari 2017. Setelah itu, nomor invoice-nya kita masukkan INV01 dan kita klik OK. Lalu kita ubah jumlah yang dibayar ini sesuai dengan transaksi, yaitu 4.725.000. Kita tap, lalu kita klik sebesar ini, lalu kita rekam. Nah, di sini karena menggunakan giro, maka kita isi nomor giro dan tanggal jatuh tempohnya. Nomor gironya dalam transaksi ini adalah BG 00011 dan tanggalnya adalah 24 Januari 2017. Setelah kita masukkan nomor giro dan tanggal jatuh tempohnya, kita klik OK. Dan kita pilih ya. Kita klik OK lagi. Nah, sudah terekam dan kita klik batal. Transaksi yang ke-10 adalah transfer kas ke bank. Jadi, kita pilih kas dan bank. Lalu, kita transfer kas. Nah, transfer kas ini kita pilih dari kas. Kas, oke. Ke bank yang rupiah. Lalu kita sesuaikan tanggalnya sesuai transaksi, yaitu tanggal 18 Januari 2017. Nilainya sebesar 1.280.000.
Setelah selesai dan sudah terisi semua, maka kita klik rekam. Setelah terinput, kita klik batal. Kita masuk ke transaksi yang ke-11, adalah pencairan giro-giro keluar. Nah, di sini kita pilih kas dan bank, dan ke giro keluar, yang merah. Kita pilih daftar data. Nah, di sini ada bilet giro yang statusnya masih F. Maka, kita klik giro cair ini. Kita pilih dulu, lalu kita pilih giro cair. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada pembayaran giro yang akan keluar, maka kita klik rekam. Setelah terinput, kita klik batal. Kita tutup. Nah, jika sudah dicairkan, maka pada giro keluar sudah hilang karena sudah dicairkan. Kita tutup. Kita masuk ke transaksi yang terakhir, adalah transaksi ke-12, yaitu penyesuaian barang rusak di gudang. Nah, di sini kita masuk ke persediaan. Kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang, kita tambah data, kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 30 Januari 2017. Lalu kita pilih kodenya yang dalam keadaan rusak itu ada TV 20 inci, yaitu dengan kode B04. Kita klik OK. Nah, yang rusak itu jumlahnya 1, maka di keterangan sini kalau ada barang yang keluar atau dalam keadaan rusak, maka kita buat negatif, negatif 1. Setelah itu, kita ke akun, kita pilih akun kerusakan dan kegagalan, kita klik kerusakan dan kegagalan, kita pilih OK. Selanjutnya, kita rekam. Lalu, setelah transaksi terinput, kita klik batal. Setelah selesai terjadi transaksi-transaksi, untuk mengetahui terjadi balance atau tidaknya, pada PT Sumber Rezeki, kita klik laporan, kita klik laba rugi standar, lalu klik OK, dan balance-nya adalah 58.500. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai PT Sumber Rezeki. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.